Ini udah ngobrol belum Pak? Ngobrol apa aja Pak? Ya udah datang bukan ngobrol apa. Iya udah ngobrol datang. apa aja Pak? Mungkin Pak. Ya kembali bahwa kita memerlukan 2x11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi. Karena ya kompetisi akan makin tinggi. Dan juga terima kasih kepada Komisi 3 khususnya yang telah menyetujui. Jadi tadi pagi di Komisi 10, tadi jam 2 di Komisi 3. Saya kira kerjasama yang baik, bahkan teman-teman Komisi 3 menyampaikan untuk jangan sampai telat. Itu kan Oh iya, kita tunggu. Ini tadi kami dengan Pak Dirjen AHU. Kemudian juga yang sangat penting, kami tetap menunggu waktu yang mereka di sana. Karena terkadang mereka yang ada di anak-anak pemain ini yang sulit untuk menentukan waktu untuk secepatnya datang. Kalau kami, dalam kesempatan pertama, kami mohon mereka untuk segera datang ke Indonesia. Nah, ini Sudah bertemu dengan Erick Thohir, striker Grade A Erling Haaland selangkah lagi jalani proses naturalisasi timnas Indonesia. Dinamika sepak bola Indonesia kembali memasuki babak yang mengejutkan publik. Kali ini sorotan tertuju pada striker Grade A asal Norwegia, Erling Haaland, yang disebut telah melakukan pertemuan penting dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan tersebut dipandang sebagai langkah krusial yang membawa Haaland semakin dekat dengan proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Wacana ini langsung mengguncang jagat sepak bola nasional dan regional, mengingat status Haaland sebagai salah satu penyerang terbaik dunia saat ini. Pertemuan antara Erick Thohir dan Erling Haaland dimaknai sebagai sinyal kuat keseriusan kedua belah pihak. Dalam konteks sepak bola modern, komunikasi langsung di level tertinggi seringkali menjadi fondasi bagi keputusan besar. Langkah ini menunjukkan bahwa PSSI tidak lagi bergerak dalam bayang-bayang ambisi, melainkan berani membuka dialog strategis demi mewujudkan target prestasi jangka panjang timnas Indonesia. Erling Haaland dikenal sebagai simbol striker modern dengan kombinasi fisik, kecepatan, dan insting gol luar biasa. Label striker Grade A melekat kuat padanya berkat konsistensi performa di kompetisi elit Eropa. Ketika nama sebesar Haaland dikaitkan dengan timnas Indonesia, hal tersebut bukan sekadar sensasi, melainkan refleksi dari perubahan besar yang sedang terjadi dalam peta sepak bola nasional. Pertemuan dengan Erick Thohir disebut menjadi momentum penting dalam proses penjajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI memang aktif menjalin komunikasi dengan pemain diaspora dan figur internasional yang memiliki potensi memperkuat timnas Indonesia. Langkah ini dilakukan secara terstruktur, sejalan dengan visi membangun tim nasional yang kompetitif di level Asia dan berani menargetkan prestasi tertinggi di kawasan regional. Isu naturalisasi Haaland tidak berdiri sendiri. Latar belakang darah keturunan yang dikaitkan dengan garis keluarganya menjadi salah satu faktor yang membuka ruang diskusi. Dalam regulasi sepak bola internasional, ikatan darah menjadi dasar penting yang memungkinkan seorang pemain membela negara leluhurnya. Hal inilah yang kemudian menjadikan proses naturalisasi Haaland dipandang memiliki landasan yang lebih kuat dibandingkan sekadar pendekatan profesional. Dari sudut pandang PSSI, pertemuan ini mencerminkan keberanian untuk berpikir besar. Erick Thohir selama ini dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan terobosan dan jaringan internasional. Dengan membuka komunikasi langsung bersama striker kelas dunia, PSSI mengirimkan pesan bahwa Indonesia tidak lagi menempatkan diri sebagai penonton, melainkan sebagai aktor yang siap bersaing di panggung global. Bagi timnas Indonesia, potensi bergabungnya Haaland akan menjadi lompatan signifikan. Lini depan Garuda selama ini kerap dinilai membutuhkan sosok striker dengan naluri gol tinggi dan pengalaman menghadapi tekanan besar. Kehadiran Haaland dipandang mampu menjawab kebutuhan tersebut, sekaligus mengangkat standar permainan secara keseluruhan. Lebih dari itu, efek psikologis terhadap lawan dan kepercayaan diri tim menjadi nilai tambah yang sulit diukur dengan angka. Namun, proses naturalisasi tentu tidak sederhana. Setelah pertemuan awal, masih ada tahapan panjang yang harus dilalui, mulai dari kajian administratif, pemenuhan regulasi FIFA, hingga proses hukum kewarganegaraan. Semua tahapan tersebut harus berjalan transparan dan sesuai aturan. Meski demikian,
Fakta bahwa pertemuan telah terjadi menunjukkan bahwa proses ini telah melampaui tahap wacana semata. Isu ini juga menimbulkan diskusi luas di kalangan publik sepak bola. Sebagian melihatnya sebagai mimpi besar yang mencerminkan ambisi baru Indonesia. Sebagian lain menilai perlu kehati-hatian agar proses naturalisasi tidak mengaburkan fokus pembinaan pemain lokal. Dalam konteks ini, PSSI diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara memperkuat tim nasional dan membangun fondasi jangka panjang sepak bola nasional. Erick Thohir sendiri dikenal konsisten menekankan bahwa naturalisasi bukan tujuan akhir, melainkan bagian dari strategi besar. Pemain naturalisasi diharapkan tidak hanya berkontribusi di lapangan, tetapi juga mentransfer pengalaman, profesionalisme, dan mentalitas juara kepada pemain lain. Dalam hal ini, figur seperti Haaland dipandang memiliki nilai lebih karena reputasinya sebagai atlet dengan etos kerja tinggi. Bagi Haaland, peluang membela timnas Indonesia akan menghadirkan tantangan baru yang berbeda dari karir klubnya. Bermain di level internasional dengan atmosfer Asia Tenggara yang penuh gairah tentu menjadi pengalaman unik. Dukungan masif supporter Indonesia yang dikenal fanatik diperkirakan menjadi daya tarik tersendiri, sekaligus tanggung jawab besar bagi pemain sekelas Haaland. Dalam perspektif global, isu ini menunjukkan bahwa sepak bola internasional semakin cair. Identitas pemain tidak lagi sepenuhnya dibatasi oleh negara kelahiran. Ikatan darah, sejarah keluarga, dan visi masa depan menjadi faktor yang semakin menentukan. Indonesia, dengan populasi besar dan basis supporter yang kuat, kini tampil sebagai destinasi yang menarik bagi pemain diaspora kelas dunia.